Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Video ini saya buat jam 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti sudah masuk tanggal 31 Desember 2022. Bapak, Ibu, Saudara, kesaksian ini saya tahan-tahan selama hampir 5 tahun, Bapak, Ibu, Saudara. Ini tahun 2022 akhir, ya. Saya bergetar hati saya ketika saya harus bersaksi tentang ini. Bapak, Ibu, Saudara, tahu bahwa saya keluar dari sinode yang membuat saya menjadi penganut Tritunggal selama 35 tahun. Tidak masuk di akal seorang Henry Tandianta bergabung di gereja yang menurut ukuran orang dunia itu gereja besar, pendetanya juga besar. Baru belakangan saya tahu yang besar itu bohongnya ternyata. Ya, aduh, haleluya. Seorang Henry Tandianta keluar dari sinode, lalu entah dorongan apa. Sekarang saya tahu itu dorongan Roh Kudus dari Yesus Allah yang saya sembah. Tayangan awal saja sebaiknya doa Bapa kami jangan dilakukan lagi di seluruh jagat kekristenan Indonesia. Ya, Anda semua Bapak Ibu adalah saksi sejarah yang mengatakan bahwa doa Bapa kami jangan dipakai lagi adalah HTD. Dihujat, dicaci maki luar biasa. Oleh siapa? Oleh mereka yang mengaku pendeta. Diintimidasi, diancam, yes. Sampai saya di tahap-tahap awal itu harus melibatkan adikku, gitu, untuk mengatasi hal seperti itu, ancaman-ancaman seperti itu di awal-awal dulu, ya. Ya, lalu saya bertanya-tanya, Yesus, Engkau adalah satu-satunya Allah yang aku sembah, ya. Mengapa terjadi seperti ini, ya? Saya dihujat, dicaci maki, saya diintimidasi, ya. Perizinan gereja juga dihalang-halangi, ya, begitu, ya. Jawaban Yesus dari dulu sama, aku mengasihi umatku. Umatku yang mana? Ya, yang sekarang disesatkan itu dengan ajaran-ajaran doktrin itu. Saya simpan dulu selama bertahun-tahun, ya, toh. Ya, bertahun-tahun saya simpan dulu, ya. Lalu segala hal yang disuruh oleh Yesus saya lakukan. Disuruh debat dengan dari keyakinan lain, saudara-saudaraku, umat sebelah, ya. Suruh debat, tak jalanin. Suruh kesana kemari, tak jalanin, saudara, ya. Ya, Yesus masih menjawab yang sama setiap kali saya tanyakan, untuk apa Tuhan Yesus? Ini semua, aku mengasihi umat-umatku.
Ya, Bapak Ibu Saudara, kekristenan di Indonesia terdiri dari Katolik, Protestan, ya, karismatik, termasuk Ortodok juga, termasuk Pentakost, termasuk Mormon dan Advent. Totalnya berapa? Nggak main-main loh, 65 jutaan loh. Ya, banyak orang yang KTP-nya itu sudah pindah keyakinan banyak, ya, tetapi dia tidak berani merubah KTP. Ya, Bapak Ibu bayangin ya, tugas saya berat sekali ya. Aku mengasihi umatku, kata Yesus. Indonesia saja sekitar 65 juta loh, ya, pertumbuhan kekristenan terbesar dunia, ya, dari segi jumlah, karena jumlah penduduk kalah sama Cina, ya. Tapi kekristenan di Indonesia pertumbuhannya luar biasa, digencet, dipersulit oleh keadaan apapun juga, ya, makin dijepit malah makin melejit gitu ya. Lalu tugas saya adalah menyadarkan, ya, Yesus Allah yang saya sembah sudah memberi tenggat waktu sampai 2022. Maka saya tunduk. Indonesia kekristenan sudah kamir, ya, kata Yesus, sudah kamir, ibarat adonan dicampur dengan ragi, sudah jadi kamir. Seluruh kekristenan di Indonesia, baik Katolik, baik Protestan, Pentakost, semua sudah tahu, sudah dengar bahwa Allahnya orang Kristen itu esa, satu roh, dan punya nama Yesus Kristus. Soal Anda menolak, kembali kepada rencana Allah. Yesus Allah berkata ya, aku mengasihi umatku. Indonesia kekristenan akan menjadi pionir dunia. Oke, di dunia sekarang ada sekitar 500 juta orang dari sekitar 250-an negara di dunia yang sudah memahami Yesus Kristus Allah, tetapi tidak sedetail kita, ya, Allah Esa di Indonesia, ya. Yesus Allah menunjuk sebagai pionir ya, Bapak Ibu Saudara. Hal paling akhir dinyatakan kepada saya adalah beritakan bahwa Yesus itu nama Allah sejak dari sebelum segala abad. Makanya di dalam berita-berita terakhir itu Yesus itu Allah segala masa, ya, bukan kemarin sore. Lalu hal lain setelah itu adalah perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, 2 poin itu yang saya beritakan di hari-hari terakhir Desember 2022. Yesus itu nama Allah dari sebelum segala abad. Ya, eksistensi Allah itu ada God, ada Lord. Itu yang harus saya beritakan di hari-hari terakhir. Kemudian perjanjian baru ditemukan 1947 sampai 1956. Bapak Ibu, yang saya sangat merinding, saya sangat merinding sekali ya. Saya harus ucapkan bagaimana ya. Mengapa saya lahir tahun 1963? Ternyata itu bertepatan dengan disebarkannya Alkitab Perjanjian Baru tentu dan Perjanjian Lama dari kekristenan yang sejati, yang murni. Saya sering menyebutnya murni dan konsekuen. Baik, itu kesaksian saya. Jadi saya akan membuat judul khotbah kita kali ini, mungkin agak panjang ini nanti khotbahnya ya. Kristen sejati seumuran saya. Bapak Ibu Saudara, naskah Laut Mati, ya, The Dead Sea Scroll, gulungan naskah Laut Mati
ditemukan tahun 1947, terus dicari sampai komplit 1956, ada sekitar 900 gulungan kitab. Tahu dari mana Pak HTD? Dulu di Tritunggal juga sudah diajarkan seperti itu, tapi kan Tritunggal itu tidak ada dasarnya ya. Jadi ya saya ya tidak terlalu dipikirin. Tapi ternyata ketika kita klik di Google itu malah lebih banyak infonya ya. Bahwa dari 900 gulungan itu ada yang berbahasa Ibrani, tentu saja kitab-kitab Perjanjian Baru ya. Kitab Ibrani, kitab tulisan Matius, Markus ya. Oke, Matius itu banyak pakai bahasa Ibrani ya. Kemudian kitab Ibrani ya. Mungkin juga Petrus itu Ibrani, karena rasul-rasul kan banyak Ibrani. Ada juga yang berbahasa Aramaik, itu Yudas, adik Tuhan Yesus sama Yakobus ya, saudaranya Yudas. Itu kemungkinan besar tertulis dalam bahasa Aramaik. Terus bahasa Yunani, itu tulisannya Paulus, mungkin tulisannya Lukas, Markus, Yohanes, kemungkinan Ibrani itu kalau Yohanes ya. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ditemukan di Laut Mati itu Perjanjian Baru, Pak. Nah, Perjanjian Lama itu sudah sah ya, sudah sah meyakinkan sebagai kitab. Yesus membaca Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 16. Yang dibaca adalah Perjanjian Lama ya, sedangkan Perjanjian Lama itu sudah jadi kitab komplit, sah, meyakinkan di zaman Yesus. Ya, Yesus masih hidup. Yesus bisa merinci. Yang disebut Perjanjian Lama adalah Lukas 24 ayat 27-44, yaitu Taurat Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi. Ya Bapak Ibu Saudara ya, saya bergetar hati saya ketika Yesus yang saya sembah membuka ya, bahwa ditemukan tahun 1947, dicari-cari selama 9 tahun sampai 1956. United Bible Society dipersiapkan oleh Yesus Allah, berdiri tahun 1946. Lalu semua diserahkan ke United Bible Society oleh UBS. Bahasa yang macam-macam tadi, Ibrani, Yunani, dan Aramaik, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selesai tahun 63, saya bergetar, itu adalah kelahiran saya. Jadi Yesus mengatakan, Henry ya, aku memilih engkau sejak engkau lahir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberitakan Kristen sejati Alkitabiah. Tahun 63, United Bible Society menyebarkan ke seluruh dunia Alkitab Kristen sejati berbahasa Inggris, lalu diterjemahkan oleh semua negara-negara di dunia ini, yang jumlahnya sekitar 240 negara, ke dalam bahasa negara masing-masing, termasuk bahasa Indonesia, LAI. Pak, LAI kan ada terbitan tahun 27, itu LAI bentukan Belanda. Lawang Indonesia saja baru merdeka tahun 45 ya. Dulu di dalam debat-debat saya dengan saudara-saudaraku umat sebelah ya, saya agak ngeper juga ketika ditunjukin, lah ini ada LAI 21. Terus saya berpikir, loh, Indonesia saja baru merdeka 45 kok. Lah LAI yang 21, oh itu LAI bikinan Belanda ya. Tentu saja ya Alkitabnya belum memakai Alkitab Perjanjian Baru ya. Ya Perjanjian Baru masih ngarang-ngarang lah begitu, sebab Perjanjian Baru ditemukan 1947. Indonesia sudah merdeka Bapak Ibu Saudara. Jadi usia Alkitab murni dan konsekuen Kristen itu baru
seumuran HTD. Saya bergetar, saya aduh, saya menangis ya, Tuhan, maksudnya apa? Iya, maksudnya itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara ada 200.000 pendeta dan romo di seluruh Indonesia tidak ada yang bisa memberitakan kekristenan yang alkitabiah ya. Lalu saya diingatkan itu ya, doa Bapak kami jangan dilakukan lagi, hanya HTD yang menyampaikan itu. Allah itu punya nama, hanya HTD yang menyampaikan itu gitu. Bahkan segitiga pun hanya HTD yang menyampaikan, padahal itu sudah ratusan tahun Allah segitiga itu ya ratusan tahun HTD yang berani menyatakan itu Allah segitiga ya. Terus kemudian Tritunggal ya, terus kemudian Allah itu punya nama Yesus, itu ya cuman HTD. Alfa Omega itu Yesus, di surga tidak ada Bapa, itu cuman HTD yang menyampaikan itu. Hati saya bergetar. Iya, bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Tahun 1963 saat saya lahir, Allah sudah menyiapkan kekristenan yang sejati baru disebar 1963. Lalu ya saya tidak tahu, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini HTD ini siapa ya, bukan doktor teologi. Sorry, aku nggak belajar teologi. Kok gelarnya STH Pak? Kenapa di KTP ditulis STH? Kan sudah saya ceritain dulu waktu mau ganti IKTP sebagai Bachelor of Bibliology Studies BBS. Saya mau cantumin gelar BBS, nanti kok kayak nama bank gitu. Mau tak cantumin sarjana Alkitab SALK, kok belum pernah ada yang tahu nanti apa ini SALK. Lalu saya terpaksa saya tulis STH, padahal saya tidak pernah belajar teologi ya. Bapak Saudara, seperti itu. Terus Allah itu punya nama Yesus. Allah itu tidak pernah berubah ya. Bagaimana bisa menjelaskan eksistensi Allah? Yohanes 1 ayat 1 itu ribuan tahun tidak pernah bisa dijelaskan oleh semua yang ngaku pendeta dan romo. Henry Tandianta sangat simpel menjelaskan bahwa eksistensi Allah itu ada Allah yang duduk di tata surga, punya nama Yesus. Dan ada Allah yang berkarya yang disebut Tuhan, Lord, namanya juga Yesus. Dari dulu eksistensi Allah itu ada God, ada Lord. Yang God ini tidak pernah berubah, selalu Yesus. Sedangkan yang Lord itu pernah jadi Firman, pernah jadi Yahweh, pernah jadi Yesus fisik, pernah jadi Yesus tubuh kemuliaan, dan sekarang adalah anak domba. Yang bisa jelasin begini cuman Henry Tandianta. Saya gemetaran, saya sudah susah untuk dikatakan ya. Ketika Yesus Allah yang saya sembah mengatakan bahwa cukup sampai 2023, lalu saya harus membuat dialog. Saya tidak lagi tayangan-tayangan seperti ini, sudah cukup, sudah kamir. Semua masyarakat kekristenan Indonesia sudah tahu bahwa Allah itu esa, punya nama Yesus Kristus. Nanti akan ada ya kelompok yang lain yang membombardir Tritunggal, bukan porsinya HTD lagi. Ini sekarang umat di luar sana kan sudah tahu, Allah itu esa ya. Ini dari kelompok Kristen juga, kelompok Kristen yang setengah malu-malu, masih malu-malu, tapi nanti akan menyatakan diri sebagai Kristen sejati ya. Dia akan meneruskan yang saya sampaikan. Lalu tugas saya adalah tanya jawab, menjawab pertanyaan semua ya. Saya tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Yesus Allah. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara.
Ya, ternyata Kristen sejati Alkitabiah itu baru seumuran HTD, baru 60 tahun Bapak Ibu. Ya, baru 60 tahun usia Kristen Alkitabiah murni konsekuen. Bukan kebetulan United Bible Society menyebarkan Alkitab bahasa Inggris ke seluruh dunia pada saat itu juga HTD lahir. Saya bisa bergetar, bisa menangis ketika saya tahu bahwa Yesus Allah mempersiapkan saya sampai umur 55 saya baru tiba-tiba keluar dari pendeta besar, sinode besar. Nggak taunya yang besar itu bohongnya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, nanti akan diteruskan oleh semua hamba-hamba Tuhan yang lain yang berani menyatakan diri ya. Indonesia akan dipakai menjadi pionir ya, kekristenan Indonesia menjadi pionir Allah Esa ya. Ini nanti akan kamir kemana-mana ya, termasuk ke state, termasuk ke negara, ke pemerintahan juga akan tahu gitu. Akan tahu, oh ini tuh yang disebut Kristen yang Alkitabiah ya. Ternyata belum lama ya, baru seusianya HTD ya misalnya. Baik, nanti selebihnya silahkan dibaca di description yang ada di komen ya Bapak Ibu Saudara ya, bahwa kekristenan yang murni konsekuen Alkitabiah itu memang baru seumuran HTD ya. Saya tunduk kepada Yesus Allah yang benar. Apa yang dia sampaikan kepada saya tunduk Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Itu yang akan saya lakukan untuk mulai dari besok tanggal 1 Januari 2023. Bapak Ibu Saudara, jika ada kata-kata atau apapun yang selama saya menyampaikan lewat tayangan YouTube ya Bapak Ibu Saudara ya, mungkin membuat pendeta dan romo merah kupingnya saya mohon maaf ya, itu harus saya sampaikan seperti itu, dan nanti akan diteruskan oleh orang lain yang ditunjuk oleh Yesus Allah untuk menyebarkan itu. Sedangkan tugas saya adalah menjawab semua pertanyaan, baik dari yang ngaku Kristen maupun dari luar Kristen. Jika ada kata-kata yang kurang sopan atau hal-hal yang tidak berkenan ya, selama 4,5 sampai hampir 5 tahun, saya mohon dimaafkan ya. Dan kita banggalah jadi pionir Allah Esa ya, banggalah ya. Kalau dihujat, dicaci maki, saya sudah alami itu 4,5 sampai hampir 5 tahun ini ya, tidak masalah ya. Dan penuaian besar-besaran akan terjadi Bapak Ibu Saudara, pertobatan luar biasa akan terjadi ketika seseorang sudah mengenal Allah yang benar, Yesus Kristus ya. Baik, selamat tahun baru 2023, selamat Natal 2022. Tahun baru 2023 1 Januari adalah tahun baru Kristen. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kita sekalian. Amin.